kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat bagi kita kan. Di sini saya ketemu dengan seorang filosof besar di kota. Beliau ini sedang meneliti tentang ketakziman yang berada di sebuah pesantren. Ini sangat menarik, apalagi banyak terjadi sebuah masalah-masalah yang berbau-bau agama, terutama tentang ketakziman ini. Dan sekarang saya bertemu langsung dengan pakarnya. Beliau udah meneliti berbulan-bulan, bahkan udah sampai 2 tahun meneliti di sebuah pesantren modern. Di sini saya ingin bertanya terlebih dahulu, dengan siapa? Riko Mahendra. Wah, siap. Dengan Mas Riko. Apa sih yang membuat para santri itu takzim kepada kiainya? Mungkin itu yang pertama. Ya, sebenarnya jadi sebelum saya berbicara terlebih dahulu terkait sikap takzim, etika takzim. Pertama saya ingin teman-teman yang melihat video ini sama juga moderator itu paham dulu terkait posisi saya sebagai peneliti gitu. Yang pertama, dalam mengkaji tentang etika takzim ini saya berposisi sebagai outsider, bukan insider. Jadi saya adalah orang yang tidak mengalami langsung etika takzim, tapi saya hanya seorang peneliti yang bertugas untuk mengamati. Jadi mungkin kalau misalkan ada sedikit kekeliruan atau apapun itu, ya mungkin bisa diklarifikasi oleh teman-teman sendiri selaku insider. Tapi yang jelas yang saya ungkapkan ini tidak bertujuan untuk mendistorsi apapun yang ada di lapangan seperti itu. Nah, pertama untuk mengetahui kenapa santri itu bisa bersikap takzim di pesantren, itu karena kita harus mengetahui dulu takzim itu seperti apa. Nah, saya membaca beberapa buku yang itu dari kalangan insider sendiri ataupun outsider yang mengkaji tentang kultur pesantren. Kata takzim itu sebenarnya sudah ada di dalam kitab taklim itu. Takzim itu kalau secara umum bisa kita artikan sebagai sikap penghormatan yang dilakukan oleh santri terhadap kiai. Dan di dalam bukunya Martin van Bruinsen itu, beliau adalah seorang orientalis asal Belanda, itu sama mendefinisikan takzim itu sebagai sikap kepatuhan santri terhadap kiai seperti itu. Dan mungkin secara garis besar kenapa santri itu bisa bersikap takzim di lingkungan pesantren terhadap kiai? Pertama, saya melihat bahwa pesantren itu kan merupakan sebuah institusi pendidikan ya, institusi pendidikan yang kalau kita memakai teorinya Pierre Bourdieu itu bisa kita sebut institusi pendidikan ini sebagai arena. Jadi arena itu kalau kata Bourdieu adalah tempat di mana para agen bersaing satu sama lain, sifatnya antagonistik gitu. Jadi ada yang memiliki kapital yang memadai dan ada yang tidak memadai. Ada yang berada di posisi atas dan juga ada yang berada di posisi subordinat seperti itu. Nah, sebagai sebuah institusi pendidikan, pesantren itu cenderung menempatkan para agennya atau santri dan kiai ini pada posisi yang hierarkis. Jadi kiai berada di posisi atas sedangkan santri berada di posisi bawah. Dan posisi hierarkis ini ditentukan oleh kepemilikan kapital yang memadai. Itu yang saya temukan melalui riset saya seperti itu di salah satu pesantren di Yogyakarta, yang mana pesantren ini berstatus sebagai pesantren kholaf atau pesantren modern seperti itu. Dan mungkin saya rasa di banyak pesantren di Indonesia, terutama pesantren kholaf, itu menempatkan kedudukan para agen ini secara hierarkis. Jadi ada yang di posisi atas, ada di posisi bawah seperti itu. Nah, kenapa para santri ini bersikap takzim kepada kiai? Saya menemukan bahwa kiai ini sebagai agen, dia memiliki modal simbolik yang memadai. Modal simbolik itu adalah modal simbolik itu adalah
pengakuan secara langsung yang dimiliki oleh kiai, pengakuan dari para santri yang dimiliki oleh kiai karena statusnya sebagai wasilah Tuhan atau perantara Tuhan seperti itu. Karena kiai itu kan kalau dalam kultur pesantren, terutama di pesantren salaf, kiai itu kan dipandang sebagai sosok yang memiliki keilmuan agama yang secara memadai, yang mana kiai ini merupakan tokoh agama yang memiliki mata rantai atau sanad keilmuan yang memadai. Nah, modal simbolik inilah yang menjadi penyebab utama kenapa sikap takzim di pesantren itu lahir seperti itu. Dan saya melihat bahwa modal simbolik atau pengakuan secara langsung ini dihasilkan oleh kapital budaya. Kapital budaya itu berupa keterampilan yang dimiliki oleh agen dalam arena. Yang dalam hal ini keterampilan yang dimiliki oleh kiai ya ini berupa pengetahuan dia yang mendalam terkait ilmu-ilmu agama seperti itu. Jadi di sini ya, sebelum untuk memperdalam dengan penelitian Anda, saya ingin bertanya, yang Anda jelaskan itu seakan-akan takzim itu sebenarnya nggak ada masalah. Kan biasa kan kita hormat kepada yang lebih memiliki kemampuan seperti ilmu agama, kiai, hormat kepada santri, sebenarnya nggak ada masalah. Tapi kok yang menjadi masalah adalah adanya sikap berlebih-lebihan. Yang saya lihat di beberapa informasi di media sosial, bahkan air bekas minuman kiai itu pasti diperebutkan orang. Terus di beberapa ada juga sih yang terlalu fanatik kepada kiainya, bahkan bisa menyerang orang yang bertolak belakang dengan kiai tersebut. Ini menjadi masalah. Saya ingin tahu bagaimana pendapat Anda tentang masalah ini. Nah, di sini iya betul. Sebenarnya takzim itu kan kalau kita anggap itu kan takzim sebenarnya merupakan suatu kewajaran ya. Bahkan sebenarnya sikap takzim atau penghormatan itu tidak hanya diterapkan dalam kultur pesantren sebenarnya. Kita sebagai anak pun itu juga takzim atau menghormati kepada orang tua seperti itu, dan juga kita sebagai mahasiswa ya menghormati dosen gitu. Tetapi yang menjadi problem di kalangan para pengamat dan juga mungkin para peneliti itu memandang bahwa ada konsekuensi negatif yang dilahirkan dari sikap takzim ini di kalangan pesantren. Sebenarnya sikap takzim itu tidak buruk, bahkan itu sesuatu yang baik secara moral seperti itu, karena itu kan sikap penghormatan. Tetapi terkadang memang yang menjadi buruk itu adalah konsekuensi yang dihasilkan dari etika ini seperti itu. Yang mana kita melihat bahwa di pesantren-pesantren, misalkan di beberapa pesantren di Indonesia, kita temukan bahwa ada kasus, misalkan ada kasus pelecehan seksual, mohon maaf ya. Lalu kemudian juga yang dibilang Anda tadi, air minum kiai itu, bekas minuman kiai itu pada jadi rebutan santrinya. Bahkan terkadang sikap takzim di lingkungan universitas, mahasiswa santri yang dulu pernah mondok, yang mana dia punya sikap takzim yang kuat yang dibawa ketika di masa pesantrennya dulu, itu cenderung jumud dalam berpikir seperti itu, terlalu taklid terhadap kiainya. Nah, itu konsekuensi negatif itulah yang terkadang ditimbulkan dari sikap takzim seperti itu. Sikap takzimnya sendiri sebenarnya tidak buruk, tapi terkadang sikap yang cenderung berlebihan inilah yang yang terkadang menimbulkan konsekuensi negatif seperti itu. Dan saya pernah melakukan penelitian di salah satu pesantren, dan ketika saya mewawancarai salah satu santri di situ, jawabannya agak mengejutkan seperti itu. Dia sendiri menyatakan bahwa sikap takzim antara kiai dan orang tua itu harus dibedakan. Karena kiai itu ibarat bapak kita dalam agama. Itu Al-Zarnuji di kitab Ta'lim Muta'alim itu juga bilang seperti itu.
kiai itu ibarat guru atau kiai itu ibarat bapak kita dalam agama seperti itu. Sedangkan orang tua itu ya bapak kita dalam hal finansial seperti itu. Itu jawaban yang diberikan santri yang saya wawancarai seperti itu. Nah, dalam hal ini santri ini memandang bahwa ya tingkatannya berbeda gitu antara kita bersikap takzim ke kiai sama ke orang tua seperti itu. Nah, mungkin pandangan-pandangan seperti itulah yang mungkin menjadi konsekuensi negatif gitu dari sikap takzim. Padahal sikap takzimnya sendiri itu merupakan suatu kewajaran gitu di dalam kultur masyarakat Indonesia, nggak cuma di pesantren sebenarnya. Tapi konsekuensi negatif yang dihasilkan itu yang terkadang membuat kita agak ini. Yeah. Berarti kayak gini ya, ketika santri itu tamat dari pesantrennya terus masuk ke universitas jadi mahasiswa, sedangkan mahasiswa itu lekat dengan pemikiran kritisnya, pemikiran rasionalnya, berarti terjadi ini ya, pertentangan antara dua tradisi pesantren dengan tradisi universitas. Bagaimana menurut Anda tentang hal ini? Apakah mereka menjadi sebuah pribadi yang lebih terbuka, inklusif, atau malah eksklusif terhadap pemikiran? Ya, sejauh pengamatan saya ya, selama saya kuliah S1 terus sampai kuliah S2 sekarang dan kemarin penelitian saya juga di pesantren, itu memang beberapa mahasiswa ketika saya kan sebenarnya yang saya teliti itu kan informannya santri mahasiswa. Jadi yang saya ingin teliti itu kenapa kok takzim itu masih bertahan ketika mahasiswa ini sudah mulai masuk di bangku perkuliahan, yang mana bangku perkuliahan itu kan metode pendidikan yang diajarkan itu kan andragogis atau dua arah. Yang tentunya dari metode pendidikan andragogis ini harusnya menimbulkan critical thinking, cara berpikir kritis. Tapi kenapa kok etika takzim itu diterima begitu saja gitu di kalangan pesantren tanpa diuji kembali gitu. Nah, saya melihat bahwa beberapa mahasiswa memang ada yang mulai bersikap inklusif seperti itu, mulai berpikiran terbuka, tidak bersikap taklid. Tapi juga ada beberapa mahasiswa itu cenderung bersikap taklid seperti itu. Kalau enggak kiai saya ya enggak gitu. Pokoknya harus manut kiai seperti itu, tanpa ada pertimbangan apapun kayak itu. Nah, itu sebenarnya saya rasa konsekuensi negatif daripada sikap takzim terhadap kiai. Yang mana sebenarnya sikap takzim yang dilakukan ini terlalu berlebihan seperti itu. Sebenarnya kan di dalam dunia perkuliahan itu kan erat kaitannya dengan critical thinking kan, berpikir kritis dan berpikir objektif seperti itu. Mau yang bicara dosen ataupun kiai ataupun guru atau siapapun itu yang mungkin memiliki otoritas keilmuan, ya kita wajib untuk melakukan analisa secara kritis dan objektif seperti itu. Itu berarti saya sudah mengetahui lebih kurangnya kayak gini ya takzim itu. Kita boleh patuh kepada kiai, tetapi juga harus punya batasan pemikiran yang menurut kita ini baik untuk kita ikuti begitu ya. Apabila itu terasa buruk, tidak sesuai dengan norma-norma agama atau norma-norma sosial, tentu kita dapat mempertimbangkannya lebih kritis. Saya ingin meminta kesimpulan dari saudara Riko. Bagaimana kesimpulan Anda dari penelitian tentang takzim itu sendiri? Nah, yang jelas karena saya berposisi sebagai outsider ya dalam meneliti tentang kultur pesantren, dan saya juga menggunakan beberapa referensi dalam berbicara terkait pesantren ini, entah itu dari kalangan insider sendiri ataupun outsider. Jadi saya memahami bahwa takzim itu kan sikap penghormatan santri terhadap kiai, dan sebagaimana institusi pendidikan
pada umumnya seperti sekolah dan universitas. Di pesantren pun kedudukan antara agen tuh bersifat hierarkis. Jadi ada yang posisi atas, ada yang posisi bawah seperti itu. Yang mana posisi dominan dipegang oleh kiai karena kiai sendiri merupakan figur yang memiliki modal kapital yang memadai, terutama kapital simbolik gitu. Dan kepatuhan santri terhadap kiai itu didasarkan pada modal simbolik. Modal simbolik itu berupa pengakuan secara langsung yang dimiliki oleh kiai dari para santri seperti itu. Yang mana kiai ini merupakan, kan di para santri itu kan kadang memahami kiai sebagai figur, oh kiai itu sebagai wasilah Tuhan yang punya sanad keilmuan yang memadai, karena kiai belajar dari gurunya kiai, terus gurunya kiai belajar dari gurunya lagi, dan gurunya belajar dari sahabat belajar dari ini, sampai nyambung sampai Nabi Muhammad terus ke Allah gitu. Nah itu modal simbolik inilah yang senantiasa memperkuat kultur takzim di pesantren. Dan sebenarnya di sini saya tidak berbicara terkait baik buruknya kultur takzim. Saya hanya mendeskripsikan dan menganalisis kenapa takzim itu bisa bertahan gitu di dalam penelitian saya. Tetapi yang jelas sebenarnya sikap takzim itu senantiasa lekat di sekitar kita sebenarnya. Ya ini bagaimana kita berinteraksi kepada orang tua, kita berinteraksi kepada guru, kita berinteraksi kepada dosen, bahkan kita berinteraksi kepada sesama teman sendiri, itu ya dilandasi sikap takzim atau sikap penghormatan ini. Sikap takzim itu sesuatu yang positif bagi masyarakat, tetapi hal itu akan menjadi berbalik ketika terlalu berlebihan seperti itu. Terlalu berlebihan dan ya akhirnya mengandung konsekuensi yang sifatnya negatif seperti itu. Mungkin itu.